Bab ke-208, Kalah, Panik. Serangan pukulan Scott dengan mudah dihindari oleh Sanders hanya dengan menggerakkan kepalanya sedikit ke samping. Tetapi Sanders dibuat terkejut saat tiba-tiba saja pukulan tangan kiri Scott langsung menyusul dan menyasar ke arah perut Sanders. Kombinasi serangan yang bagus, puji Sanders sambil menangkis pukulan Scott tersebut menggunakan tangan kanannya. Gila! Tangan Pak Tua ini ternyata keras sekali, lenganku sampai nyeri dibuatnya. Keluh Scott dalam hatinya. Merasa kedua serangannya bisa dengan mudah digagalkan oleh Sanders, Scott segera menyusulkan serangan berikutnya dengan kombinasi pukulan dan tendangan mengarah ke bagian vital yang berbahaya di tubuh Sanders. Mantap! Ujar Sanders sambil menghindari pukulan Scott dan menangkis tendangan Scott dengan tangan kanannya. Scott kembali merasakan nyeri saat kakinya beradu dengan tangkisan tangan Sanders. Kembali serangan beruntun Scott bisa digagalkan oleh Sanders. Terdorong rasa penasaran, Scott menyerang Sanders dengan kombinasi pukulan tangan kanan dan kiri secara bergantian ke arah satu titik yaitu kepala Sanders. Mendapat serangan pukulan yang seperti air bah tersebut, Sanders menggerakkan kepalanya dengan cepat untuk menghindari pukulan bertubi-tubi dari Scott. Saat Sanders sedang sibuk menghindari pukulan, dengan tiba-tiba Scott melayangkan sebuah tendangan cepat ke arah tubuh Sanders. Melihat perutnya terancam oleh tendangan Scott, kembali tangan kanan Sanders beraksi. Kali ini Sanders tidak hanya menangkis tetapi juga memukul kaki Scott. Duk! Scott meringis kesakitan saat kakinya kena pukulan tangan kanan Sanders. Scott merasakan tulang kakinya ngilu setengah mati. Hentikan menyerang kepalanya, Scott. Arahkan semua serangan kamu ke bagian tubuh sebelah kiri Sanders. Tiba-tiba secara samar Scott mendengar suara bisikan Brian tepat di telinganya. Tanpa berpikir lagi, Scott langsung merubah gaya menyerangnya. Sanders terlihat sangat terkejut saat tiba-tiba saja Scott menyerang samping kiri tubuhnya dengan tendangan beruntun. Satu tendangan bisa dia hindari tetapi tendangan berikutnya tepat mengenai lengan kirinya. Krek! Terdengar suara seperti tulang retak saat lengan kiri Sanders terkena tendangan Scott yang dilayangkan dengan sepenuh tenaga. Cukup anak muda! Seru Sanders saat melihat Scott akan kembali menyerang sisi kiri tubuhnya. Aku mengaku kalah. Ucap Sanders sambil memegang tangan kirinya, wajah Sanders terlihat mengernyit karena menahan sakit. Bukannya merasa gembira karena lawannya sudah mengaku kalah, Scott malah tertegun dan bengong. Pak Tua ini belum membalas serangan aku sama sekali. Mengapa tiba-tiba mengaku kalah? Padahal kalau dia mau menyerang aku, bisa jadi aku akan sangat kesulitan untuk mengimbanginya. Gumam Scott dalam hati bertanya-tanya. Sanders tidak mempedulikan kebingungan Scott, dia malah memutar tubuhnya menghadap pada Brian. Tuan Watson, entah dengan cara bagaimana kamu membantu anak muda itu sampai dia bisa menemukan kelemahan aku dengan begitu cepat. Ucap Sanders ramah. Sanders memang sengaja menyudahi pertarungannya dengan Scott dan tanpa ragu mengaku kalah. Dia sudah merasa sangat curiga saat Scott tiba-tiba saja merubah serangannya fokus ke bagian kiri tubuhnya. Padahal sebelumnya Scott selalu menyerang bagian kepala dan juga bagian depan tubuhnya. Sebagai seorang ahli bela diri yang sudah sering keluar masuk turnamen, Sanders bisa mengukur kemampuan Scott dan tidak mungkin Scott bisa menemukan kelemahannya dengan begitu cepat tanpa ada bantuan dari seorang ahli bela diri yang ikut menonton pertarungan. Sama seperti seorang pelatih yang memberi petunjuk kepada anak didiknya saat sedang berlaga dalam suatu turnamen bela diri. Sanders berpikir jika pertarungan tetap dilanjutkan dengan kondisi lengan kiri yang semakin parah, dia tidak akan bisa maksimal melawan Scott dan dia yakin jika kelemahan dia lainnya akan mudah dilihat oleh orang yang membantu Scott dan dia sangat yakin jika orang yang membantu Scott adalah Brian. Lengan kiri Sanders memang pernah mengalami cedera parah saat setahun yang lalu dia mengalami kecelakaan mobil. Meski sudah berobat kemana-mana tetapi sampai saat ini tangan kirinya masih belum bisa digerakkan dengan normal. Tidak banyak orang yang tahu jika tangan kiri Sanders masih bermasalah karena sikap Sanders yang selalu normal dan tidak mau memperlihatkan kekurangannya tersebut. Bahkan anjuran dari dokter pribadinya agar tangan kirinya terus digendong selama belum sembuh tidak dilakukannya.
Akibat terkena tendangan keras dari Scott, sepertinya cedera lengannya semakin bertambah parah karena dia merasakan nyeri yang sangat hebat pada lengan kirinya tersebut. Brian hanya tersenyum kecil saat mendengar ucapan Sanders tersebut. Aku sudah kalah, silakan Anda sebutkan apa yang Anda inginkan dariku. Selama aku mampu memenuhinya, pasti akan aku lakukan. Lanjut Sanders dengan tanpa ragu. Brian merasa senang melihat sikap satria yang ditunjukkan oleh Sanders barusan. Aku tidak menginginkan hal yang aneh-aneh dari Anda, Tuan Sanders. Aku hanya berniat untuk melakukan semacam kerja sama dengan Anda. Ucap Brian kalem. Aku belum bisa mengatakan permintaan itu sekarang. Mungkin dalam sebulan atau 2 bulan ke depan, aku akan mengunjungi sasana Anda di ibu kota sekalian untuk menyelesaikan urusan aku di sana. Lanjut Brian. Kerjasama? Gumam Sanders tanpa sadar karena merasa sedikit bingung saat mendengar ucapan Brian. Meski melihat kebingungan di raut muka Sanders, tetapi Brian mengabaikan hal itu dan dia kembali melanjutkan ucapannya. Sejak pertama aku melihat Anda, aku tahu jika tangan kiri Anda saat ini tidak bisa bergerak dengan normal karena saat Anda berbicara, tangan kiri Anda selalu tergantung diam tanpa bergerak dan hanya tangan kanan Anda yang aktif bergerak. Ujar Brian merubah topik pembicaraan. Pandangan mata Anda sungguh tajam, Tuan Watson. Puji Sanders. Scott yang ikut mendengarkan percakapan antara Brian dan Sanders, tanpa sadar bergumam. Ternyata itu yang menyebabkan Brian menyuruh aku untuk terus menyerang bagian kiri tubuh Tuan Sanders. Di benak Scott langsung muncul bayangan kekalahan jika tangan kiri Sanders bisa berfungsi dengan normal saat bertarung dengannya. Rooney dan juga sang manajer klub, tak urung ikut merasa takjub saat mendengar kalimat yang diucapkan oleh Brian barusan. Sementara Sebastian tidak terlalu tertarik untuk ikut mendengarkan ucapan Brian karena dia sibuk berbincang dengan Nancy. Bagi Sebastian saat ini, Nancy adalah hal yang paling menarik perhatiannya. Tiba-tiba saja Brian berjalan mendekati Sanders. Sebagai bukti jika aku sama sekali tidak berniat merugikan Anda, aku ingin memeriksa tangan Anda jika Anda izinkan Tuan Sanders. Ucap Brian. Silakan Tuan Watson. Sahut Sanders. Sanders merasa heran dengan dirinya sendiri yang dengan cepat begitu mempercayai Brian. Brian segera memegang tangan kiri Sanders dan memeriksanya dengan seksama mulai dari lengan atas sampai ke pergelangan tangan. Tendangan kamu tadi telah menambah parah cedera Tuan Sanders, Scott. Ucap Brian setengah bercanda pura-pura menegur Scott. Scott hanya bisa nyengir saja saat mendengar ucapan Brian barusan. Dasar Brian, padahal dia sendiri yang menyuruh aku untuk menyerang sisi kiri tubuh Tuan Sanders. Batin Scott. Brian mengajak Sanders untuk duduk di sofa dan juga memintanya untuk meletakkan tangan kirinya di atas meja. Scott, tolong bantu Tuan Sanders melepaskan kemejanya. Ujar Brian. Oke. Tanpa membantah sama sekali, Scott segera melakukan perintah Brian. Tahan, ini akan sedikit terasa sakit Tuan Sanders. Ucap Brian. Argah! Sanders berteriak kesakitan saat Brian dengan tiba-tiba menarik tangan kirinya dengan keras. Sekarang tulang lengan Anda yang awalnya bergeser sudah kembali ke tempatnya semula. Ucap Brian sengaja memberitahu Sanders tujuan dia menarik tangan kirinya barusan. Brian mengambil 5 buah jarum perak halus yang selalu dia bawa kemanapun dia pergi dan tersimpan rapi di wadah khusus yang menyatu dengan ikat pinggangnya. Apa Tuan Watson ini juga seorang tabib? Gumam Sanders dalam hati saat melihat Brian memegang jarum perak halus. Tanpa membuang waktu, Brian bergegas menusukkan ke-5 buah jarum perak tersebut pada titik-titik tertentu di lengan kiri Sanders satu demi satu. Setelah semua jarum tertancap dengan tepat, Brian menyentil jarum-jarum perak tersebut hingga bergetar. Saat getaran jarum perak mulai berhenti, Brian kembali menyentilnya. Perbuatan itu dilakukan oleh Brian sampai 5 kali dan tanpa terasa waktu 30 menit sudah terlewati. Dengan sangat cepat Brian menggerakkan tangannya dan dalam hitungan detik semua jarum perak halus milik Brian sudah kembali masuk ke dalam wadahnya.
Coba Anda gerakkan tangan kiri Anda, Tuan Sanders. Ujar Brian. Dengan sedikit ragu, Sanders mencoba mengangkat tangan kirinya dari atas meja. Perlahan tapi pasti tangan kiri Sanders bergerak ke atas menjauhi meja. Pak, tangan aku sudah benar-benar sembuh. Seru Sanders sambil menggerakkan tangan kirinya ke sana kemari. Oh! Teriak Sanders kesakitan saat dia mencoba memukul dengan tangan kirinya. Ternyata bagian lengan yang terkena tendangan Scott masih meninggalkan rasa nyeri saat Sanders terlalu keras menggerakkan tangannya. Bekas tendangan Scott tadi mungkin baru 3 hari kemudian akan benar-benar sembuh, Tuan Sanders, karena tendangan Scott tadi tepat mengenai bagian lengan Anda yang sudah cedera sebelumnya. Ucap Brian. Terima kasih banyak, Tuan Watson. Sambil mengucapkan terima kasih, Tuan Sanders juga membungkukkan tubuhnya 3 kali kepada Brian sebagai tanda penghormatan tertinggi. Tidak perlu terlalu sungkan, Tuan Sanders. Terus terang saja, aku sangat mengagumi sifat satria Anda. Ucap Brian jujur. Terima kasih, Tuan Watson. Saya tunggu kehadiran Anda di sasana milik saya saat Anda pergi ke ibu kota. Maaf, saya harus segera kembali ke rumah sakit. Ujar Sanders sekalian berpamitan pada Brian. Silakan, Tuan Sanders, sampai bertemu di ibu kota. Sahut Brian. Setelah berpamitan, Sanders bergegas melangkahkan kakinya meninggalkan ruang VIP 19 yang telah meninggalkan kesan mendalam di hatinya terhadap Brian yang telah berhasil mengobati cedera pada tangannya. Memang jalan nasib orang seringkali di luar nalar dan di luar dugaan orang yang menjalaninya. Sanders yang awalnya datang dengan penuh amarah karena ingin membalas perbuatan orang yang telah melukai anaknya, malah bertemu dengan orang yang bisa mengobati cedera yang telah lebih dari 1 tahun menyiksa dirinya. Scott, sesuai rencana semula aku akan mengantar Nancy pulang ke kediaman Tuan Wilson. Kamu terpaksa harus nebeng mobil Rooney yang akan mengantar kamu untuk kembali ke kantor untuk mengambil mobil kamu. Ujar Brian. Oke, tidak masalah. Sahut Scott. Nancy, kamu mau terus ngobrol dengan Sebastian atau mau pulang? Goda Brian saat melihat adik iparnya itu masih begitu asyik ngobrol dengan asisten Rooney yang memang jago dalam mendekati gadis-gadis. Pulang, kakak ipar. Sampai ketemu lagi Sebastian. Ucap Nancy sambil berdiri dan berjalan ke arah Brian. Sampai jumpa lagi, Nancy. Sahut Sebastian yang sebenarnya masih ingin terus ngobrol dengan gadis yang telah mencuri sebagian hatinya itu. Dasar mata keranjang! Gumam Rooney yang hanya bisa didengar oleh Sebastian karena mereka berdua sedang berdiri berdekatan. Awas, kamu jangan ikut campur, Sean. Kali ini aku benar-benar serius. Ucap Sebastian pelan. Rooney malah tersenyum geli saat mendengar ucapan Sebastian tersebut. Akhirnya mereka semua keluar dari ruang VIP 19 dan meninggalkan klub mewah tersebut menggunakan mobil masing-masing. Nancy, bukankah siang tadi kamu bilang mau menengok mama kamu? Mengapa bisa sampai bertemu Stephen dan teman-temannya? Tanya Brian saat mereka sudah melaju di jalanan menggunakan Lamborghini milik Brian. Memang siang tadi Nancy sempat memberitahu Brian jika dia ingin menengok sang mama ke rumah sakit. Karena Brian sibuk dan tidak bisa mengantar Nancy, maka Brian hanya mengirim mobil dan sopir dari kantor untuk mengantar Nancy. Iya kakak ipar, Nancy sudah menengok mama tadi siang. Setelah itu aku minta pak sopir untuk mengantarkan aku ke mall karena aku merasa jenuh tinggal terus di rumah. Sahut Nancy. Semenjak Sarah pergi ke kampung halaman Brian, Tuan Wilson memang meminta Nancy untuk tinggal bersamanya dan melarang Nancy tinggal sendirian di rumah peninggalan Eldrick. Terus, saat di mall itulah aku bertemu dengan mereka berempat. Karena sikap mereka yang sangat baik dan tampak bersahabat, aku mau saja saat mereka mengajak aku ke klub dan aku langsung saja menyuruh sopir untuk kembali ke kantor. Lanjut Nancy polos. Lain kali kamu harus lebih berhati-hati saat bertemu seseorang yang belum kamu kenal sama sekali. Untung malam ini aku masih bisa menyelamatkan kamu, Nancy. Ucap Brian. Iya kakak ipar, maaf. Sahut Nancy.
Tiba-tiba saja Brian menambah kecepatan mobilnya yang membuat Nancy sampai terhenyak kaget. "Ada apa, kakak ipar?" tanya Nancy bingung. "Aku curiga ada mobil yang menguntit kita sejak kita berbelok tadi," sahut Brian. "Benar, ternyata mobil itu memang mengikuti kita," lanjut Brian sambil melihat ke arah spion. Karena jalanan yang cukup sepi, Brian kembali menambah kecepatan mobilnya untuk memastikan apakah mobil di belakangnya masih terus mengikutinya atau tidak. "Apa yang harus kita lakukan, kakak ipar?" tanya Nancy mulai merasa panik. Bab ke-209, Pembunuh Bayaran. "Aku akan memancingnya ke jalanan yang sepi," ucap Brian sambil membelokkan mobilnya saat bertemu pertigaan. Brian sengaja mengambil arah yang menuju ke pinggiran kota dan semakin menjauh dari lokasi kediaman Tuan Wilson. "Apapun yang terjadi kamu jangan keluar dari mobil, mengerti Nancy?" ucap Brian. Mengerti kakak ipar," sahut Nancy. Selain panik, rasa takut juga mulai menghinggapi benak Nancy yang baru kali ini mengalami peristiwa seperti ini. Brian kembali melihat ke spion mobilnya. Dilihatnya mobil asing tersebut masih setia membuntuti dirinya. Setelah melewati sebuah jembatan besar yang membelah sungai terbesar yang ada di pinggiran kota Rhodes, Brian sengaja melambatkan laju mobilnya. Tepat seperti yang telah diperhitungkan oleh Brian saat dia memutuskan untuk memperlambat kecepatan mobilnya. Mobil yang sejak tadi mengikutinya itu tiba-tiba saja menambah kecepatan dengan drastis hingga menyalip mobil Brian. Mobil asing itu segera memotong jalur di depan mobil Brian dan menghentikan mobilnya dengan posisi melintang menghalang di tengah jalan raya. Brian bergegas menginjak rem dengan kuat agar mobil Lamborghini-nya tidak menabrak mobil penguntit yang ternyata adalah sebuah van berkaca gelap dengan ukuran jauh lebih besar dari mobil van biasa. Brian sengaja tetap berdiam di dalam mobil dan menyuruh Nancy untuk tetap tenang. Dia hanya akan menunggu apa yang akan dilakukan oleh penumpang mobil van tersebut. Brian menduga jika penumpang mobil van yang saat ini sedang menghadang jalannya itu adalah preman-preman suruhan dari orang-orang yang memiliki masalah dengannya. "Tenanglah Nancy, paling banter mereka hanya preman jalanan yang sedang mencari makan di tengah malam," ucap Brian setengah bercanda untuk menenangkan Nancy yang dilihatnya semakin panik dan ketakutan. "Bagaimana kalau mereka perampok bersenjata, kakak ipar?" tanya Nancy dengan suara bergetar. Brian sedikit terkejut saat mendengar pertanyaan Nancy tersebut. "Lihat kakak ipar, mereka membawa senjata!" seru Nancy panik saat melihat dua orang berpakaian ala ninja dengan wajah tertutup rapat dan hanya menyisakan dua lubang untuk mata, turun dari mobil van dengan tenang. "Tenanglah Nancy," ucap Brian yang juga melihat kedua orang bersenjata tersebut. Brian melihat bahwa senjata yang dibawa oleh kedua orang yang baru turun dari mobil van itu adalah jenis senapan mesin otomatis berukuran mini. Sepengetahuan Brian, senapan mesin jenis ini bisa memuntahkan sekitar 500 hingga 700 butir peluru dalam waktu 1 menit. Melihat cara mereka menenteng senapan mesin tersebut, Brian yakin sekali jika mereka pasti sudah sangat terlatih untuk menggunakan senapan mesin itu. "Kakak ipar, ada dua orang lagi keluar dari mobil sambil membawa pistol," ucap Nancy dengan gugup. Badan Nancy bahkan terlihat sangat gemetar. Brian yang sedang fokus melihat ke arah dua orang yang membawa senapan mesin dan berjalan dengan berhati-hati menuju mobil mereka, segera melihat kembali ke arah mobil van saat dia mendengar ucapan Nancy. Saat melihat dua orang berpistol yang disebutkan oleh Nancy barusan, Brian mulai meningkatkan kewaspadaan karena situasi yang dia hadapi sudah di luar dugaannya. Situasi bertambah mencekam dan menakutkan, terutama bagi Nancy, saat dia dan Brian melihat dua orang lagi turun dari van membawa senapan mesin berukuran lebih besar jika dibandingkan dengan senapan mesin yang dibawa dua orang yang keluar lebih dulu dari dalam mobil van. Brian mengenali senapan yang dibawa oleh kedua orang itu. "Gila! Dua orang itu sampai membawa senapan serbu AK-47. Siapa sebenarnya mereka ini?" gumam Brian pelan. Senapan serbu AK-47 adalah jenis senapan serbu yang sangat populer dan sampai saat ini masih dipergunakan oleh banyak negara.
Senapan ini bisa menembakkan 600 butir peluru dalam 1 menit. Melihat situasi yang semakin kritis, otak Brian bekerja dengan cepat. Brian bergegas meraih ponselnya sebelum orang-orang bersenjata tersebut mencapai mobilnya. Dia segera mengirimkan lokasi tempatnya saat ini kepada Scott, Charles dan juga Rooney dengan ditambah caption. Situasi darurat, segera datang ke lokasi ini. Bawa pengawal bersenjata lengkap. Begitu Charlotte dan caption terkirim ketiga orang tersebut, batin Brian menjadi agak tenang. Salah satu yang membuat Brian harus bertindak sangat hati-hati adalah karena di dalam mobilnya ada Nancy yang harus dia jaga keselamatannya. Lain lagi ceritanya jika Brian sendirian, dia yakin dengan kemampuannya saat ini dia akan bisa melindungi dirinya sendiri. Ingat pesanku Nancy, apapun yang terjadi dengan aku, kamu tetap di dalam mobil. Aku sudah mengirim pesan kepada Scott dan Charles untuk segera datang kemari. Ujar Brian sambil memegang tengkuk Nancy dan mengurutnya dengan perlahan. Iya kakak ipar. Sahut Nancy yang tiba-tiba saja merasa tubuhnya sangat rileks dan perasaan takut serta paniknya berkurang drastis. Nancy menguap lebar saat merasa kantuk yang sangat hebat menyerangnya. Dia merasa jika kedua matanya sudah sangat berat untuk dibuka. Kakak ipar, aku mengan. Belum habis ucapan Nancy, dia sudah jatuh tertidur. Duk, duk, duk. Tiba-tiba Brian mendengar suara pukulan gagang senapan pada kaca jendela pintu mobil mereka. Keluar kamu! Seru orang yang mengetuk jendela mobil menggunakan gagang senapan mesinnya. Dengan tenang, Brian membuka pintu mobil dan keluar dari dalam mobil sambil mengerahkan seluruh kemampuan panca inderanya. Awalnya Brian sudah berniat untuk melucuti senjata mereka berenam dengan mengandalkan kecepatan gerak dan kekuatan tangannya, tetapi kemudian dia mengurungkan niatnya saat melihat dua orang sedang menodongkan senapan mesin mini dan pistol ke arah Nancy melalui jendela kaca pintu mobil dan juga dari kaca depan. Aku yakin bisa merampas senjata dua orang yang berdiri di dekatku ini, tetapi aku tidak yakin bisa menjamin keselamatan Nancy jika mereka berdua langsung memberundung Nancy dengan tembakan. Gumam Brian dalam hati, dilematis. Kamu pasti yang bernama Brian Watson, bukan? Tanya orang yang barusan menyuruh Brian keluar dari dalam mobil. Betul, ada masalah apa sampai kalian menghalangi jalanku seperti ini? Tanya Brian berusaha mengulur waktu. Kamu ikut kami baik-baik, maka teman wanita kamu akan selamat. Kami sama sekali tidak ragu untuk membunuh teman kamu itu. Jika kamu melawan, sahut orang tersebut tanpa mempedulikan pertanyaan dari Brian. Brian sadar jika ancaman mereka bukanlah gertak sambal semata. Melihat cara mereka mengatur posisi di mana dua orang menodong Nancy, dua orang lagi mengarahkan senjata ke arahnya dari jarak dekat sedangkan dua orang terakhir yang membawa senapan serbu AK-47 tetap berdiri di samping van sambil mengarahkan senapannya ke arah mobil Lamborghini-nya. Brian sadar jika mereka adalah orang-orang profesional yang sudah sangat terlatih untuk menggunakan senjata dan mengatur strategi. Gila, posisi mereka benar-benar membuat ruang gerakku menjadi sangat terbatas. Gumam Brian. Baiklah, aku akan mengikuti keinginan kalian, asal kalian tidak menyakiti gadis itu. Ucap Brian akhirnya. Bagus. Kamu tidak perlu khawatir. Kami hanya akan membunuh orang yang namanya tercantum sebagai target kami. Sahut orang yang membawa senapan otomatis mini. Ternyata mereka adalah pembunuh bayaran. Batin Brian. Brian memutar otaknya berusaha menebak siapa orang yang telah menyewa para pembunuh bayaran tersebut untuk menangkap dirinya bahkan mungkin juga menyuruh mereka untuk membunuh dirinya. Ayo jalan! Bentak orang yang membawa pistol. Demi menjaga keselamatan Nancy, Brian akhirnya menuruti perintah orang-orang tersebut dan berjalan ke arah mobil van. Saat ini Brian hanya bisa berharap jika para pembunuh ini benar-benar akan memenuhi janjinya untuk melepaskan Nancy. Duk! Tiba-tiba saja, Brian merasakan kedua matanya berkunang-kunang dan kesadarannya mulai hilang saat seorang pembunuh yang memegang senapan serbu AK-47 tiba-tiba saja memukul tengkuknya dengan keras menggunakan gagang senapannya.
Cepat masukkan dia ke dalam mobil! Cepat! Cepat! Teriak salah seorang yang membawa senapan mesin min yang sepertinya adalah pimpinan dari keenam orang tersebut. Dua orang pembunuh bayaran segera mengangkat tubuh Brian dan melemparkannya begitu saja ke dalam mobil van mereka. Brian yang sudah pingsan sama sekali tidak tahu jika di dalam mobil van ternyata masih ada dua orang lagi pembunuh bayaran yang dari tadi sudah siaga untuk membantu kawan-kawannya. Keputusan Brian untuk menyerah dan mengikuti kemauan mereka demi menjaga dan menjamin keselamatan Nancy sepertinya tepat untuk saat ini. Satu hal lagi yang masih luput dari pengamatan Brian karena kondisi malam dan minim cahaya, selain mahir menggunakan senjata, para pembunuh bayaran itu juga membekali diri mereka dengan ilmu bela diri. Ternyata para pembunuh bayaran tersebut benar-benar menepati janjinya untuk tidak mengusik Nancy sama sekali. Mereka pergi begitu saja, meninggalkan Nancy yang masih tertidur pulas di dalam mobil. Sementara itu Charles, Scott dan Rooney yang saat menerima pesan Chad dan Sherlock dari Brian masih berbincang di kantor Dragon Corp langsung bergerak cepat. Sebastian, sebaiknya kamu balik ke hotel. Aku dan Scott akan langsung meluncur ke lokasi. Ucap Rooney sambil bergegas menuju lift diikuti oleh Scott. Aku ikut. Seru Sebastian sambil berlari mengikuti Rooney dan Scott. Aku tidak mungkin membiarkan Nancy dalam bahaya. Lanjut Sebastian mengungkapkan alasannya agar diizinkan mengikuti mereka berdua. Terserah kamu, ayo cepat. Seru Rooney. Rooney merasa memiliki tanggung jawab besar untuk menyelamatkan Brian jika memang saat ini Brian dalam bahaya. Rooney sudah menganggap Brian sebagai malaikat penyelamatnya sejak Brian berhasil menyembuhkan dia dari keracunan yang bisa merenggut nyawanya sewaktu-waktu. Sementara itu, Charles masih melakukan hubungan telepon dengan kepala pengawal Dragon Corp. Dia meminta 10 orang pengawal terlatih dan bersenjata lengkap untuk mengikuti mereka menuju lokasi yang dikirimkan oleh Brian. Tak berapa lama kemudian terlihat 3 buah mobil melaju dengan sangat cepat menembus dinginnya malam menuju ke arah pinggiran kota Rhodes, tepatnya ke arah lokasi yang dikirimkan oleh Brian. Karena jarak antara gedung Dragon Corp dengan lokasi Brian dan Nancy memang cukup jauh, mereka baru sampai ke lokasi sekitar setengah jam setelah para pembunuh bayaran pergi sambil membawa Brian dari tempat itu. Bab ke-210, Rumit. 2 buah mobil yang ditumpangi oleh Charles dan 10 orang pengawal Dragon Corp bersenjata lengkap mulai pistol hingga senapan mesin otomatis, berhenti sekitar 50 meter dari mobil Brian yang terparkir di pinggir jalan dengan kondisi mesin masih menyala. Para pengawal Dragon Corp segera keluar dari mobil dan mengambil posisi menyebar sambil berjalan perlahan menuju ke arah mobil Brian penuh waspada. Sementara itu mobil yang dikendarai oleh Rooney tanpa ragu langsung mendekat dan berhenti tepat di belakang mobil Brian. Kalian berdua tunggu dulu di dalam mobil sambil tetap waspada. Aku akan keluar duluan untuk memastikan kondisi dan situasi di dalam mobil Brian. Ucap Rooney. Tanpa menunggu jawaban dari Sebastian maupun Scott, Rooney bergegas turun dan berjalan mengendap-endap ke arah mobil Brian. Melihat Rooney sudah keluar dari mobil dan langsung menghampiri mobil Brian, beberapa pengawal Dragon Corp yang sudah berada pada posisi lebih dekat ke mobil Brian segera melindungi Rooney dan bergerak menyebar di sekitar mobil dengan posisi senjata siap tembak. Beberapa orang pengawal lainnya, dengan hati-hati menyisir lokasi agak jauh dari lokasi mobil Brian. Dengan hati-hati Rooney membuka pintu mobil dekat kemudi yang memang tidak terkunci. Begitu Rooney menarik handle, pintu mobil langsung saja terbuka ke atas sesuai ciri khas pintu mobil Lamborghini maupun jenis supercar lainnya. Nancy? Gumam Rooney merasa sedikit lega saat melihat Nancy yang masih tertidur lelap di kursi penumpang. Rooney segera memberikan kode aman kepada Sebastian dan juga Scott yang berarti juga bahwa mereka berdua sudah boleh turun. Begitu melihat tanda dari Rooney, dengan sangat terburu-buru Sebastian langsung membuka pintu mobil dan meloncat turun. Sebastian bergegas berlari ke arah pintu penumpang dan langsung membukanya. Wajah Sebastian yang awalnya terlihat khawatir langsung berubah cerah saat melihat Nancy yang masih tertidur dan terlihat baik-baik saja. Tanpa sadar, Sebastian segera memegang pundak Nancy dan menggoyangkan pundak tersebut secara perlahan. Nancy, ayo bangun.
Ucap Sebastian. Sabar Sebastian, kamu tidak akan bisa membangunkan Nancy dengan cara seperti itu. Tiba-tiba terdengar ucapan Rooney yang ternyata sudah duduk di belakang kemudi mobil Brian. Rooney yang juga memiliki ilmu bela diri sedikit aneh seperti Brian, langsung tahu jika Brian telah sengaja menidurkan Nancy saat dia melihat Sebastian tidak bisa membangunkan Nancy meski sudah mengguncang pundaknya dengan agak keras. Sepengetahuan Rooney, orang yang ditidurkan dengan cara yang digunakan oleh Brian ini, akan bisa terbangun dengan sendinya setelah dia tidur sekitar 3-4 jam. Biar aku bangunkan, ujar Rooney. Rooney segera mengurut tengkuk Nancy beberapa kali dan tiba-tiba saja Nancy mulai membuka matanya pelan-pelan. Wah! Sampai di mana kita? Kakak ipar! Tanya Nancy yang baru setengah sadar dan bahkan masih belum mengingat apa yang terjadi sebelum dia dibuat tidur oleh Brian. Loh, Tuan Rooney? Nancy terenyak kaget saat memandang orang yang duduk di kursi kemudi ternyata bukan Brian, melainkan Rooney. Apa yang terjadi? Gumam Nancy masih mengumpulkan sisa-sisa kesadarannya yang belum balik. Kamu tidak apa-apa, Nancy? Tanya Sebastian yang masih dengan setia berdiri di samping pintu mobil. Sebastian? Gumam Nancy saat menengok dan melihat Sebastian. Tenangkan dulu diri kamu, Nancy, tarik nafas panjang lalu keluarkan pelan-pelan. Ucap Rooney. Beberapa kali Nancy melakukan apa yang dikatakan oleh Rooney yaitu menarik nafas panjang, hingga tiba-tiba saja dia berteriak. Kakak ipar di mana? Tenang Nancy, ceritakan pelan-pelan apa yang terjadi. Tukas Rooney sambil berusaha membuat Nancy tenang. Setelah benar-benar merasa tenang, Nancy mulai menceritakan kejadian yang menimpa dia dan Brian, mulai dari diikuti mobil asing sampai akhirnya mobil penguntit tersebut memotong jalan dan menghentikan mobil yang ditumpangi Brian dan Nancy. Kemudian keluar orang-orang yang membawa senjata dari dalam mobil itu. Selanjutnya aku tidak tahu apa yang terjadi dengan kakak ipar karena tiba-tiba saja aku merasa sangat mengantuk dan akhirnya tertidur. Pungkas Nancy. Sebastian, tolong kamu bawa Nancy ke mobil kita dan kamu langsung antarkan Nancy pulang. Ucap Rooney. Oke. Sahut Sebastian cepat. Sebastian merasa seperti baru saja mendapatkan durian runtuh begitu mendengar ucapan Rooney. Bagaimana dengan kakak ipar? Tanya Nancy dengan nada khawatir. Kamu tidak usah mengkhawatirkan Brian. Yakinlah bahwa Brian pasti bisa menjaga dirinya sendiri. Kamu pulang saja diantar oleh Sebastian. Urusan mencari Brian biar aku, Ska dan Charles yang akan mengurusnya. Sahut Rooney. Ayo Nancy, aku antar kamu pulang. Ini sudah hampir tengah malam. Ucap Sebastian. Tanpa bicara lagi, Nancy bergegas turun dari mobil dan berjalan mengikuti langkah Sebastian. Bagaimana situasinya, Tuan Muda Rooney? Tanya Charles yang sudah berdiri di samping mobil dekat Rooney yang masih duduk di belakang kemudi. Sebaiknya kita melihat rekaman dari dashcam mobil lebih dulu, Charles. Setelah itu baru kita diskusikan langkah terbaik yang bisa kita lakukan untuk segera menemukan Brian. Sahut Rooney berusaha tetap tenang. Rooney langsung mengotak-atik setelan dashcam untuk membuka dan melihat rekaman dashcam sesaat setelah mobil Brian dipaksa berhenti. Saat Rooney dan Charles mulai melihat rekaman video yang tertangkap oleh dashcam mobil, muncul Scott yang langsung ikut mengintip dari luar. Sementara itu 10 orang pengawal dari Dragon Corp tetap bersiaga di sekitar lokasi untuk mengamankan para petinggi perusahaan yang sedang mengamati rekaman dashcam. Gila, mereka sampai membawa senapan mesin mini dan senapan serbu AK-47. Gumam Rooney dengan ekspresi terkejut. Sial! Mereka memukul tengkuk Brian sampai dia pingsan. Seru Scott tak bisa menahan emosinya saat melihat sahabatnya disakiti oleh orang-orang tersebut. Sayang sekali di van itu tidak ada plat nomor mobil yang bisa terekam. Keluh Charles. Rooney mengamati van yang digunakan oleh para penculik bersenjata dengan sangat teliti. Dia merekam penampakan van yang tidak biasa tersebut di dalam otaknya.
Ini adalah model supervan yang biasa digunakan untuk balap off-road maupun sirkuit jalan raya. Gila, dari mana mereka bisa mendapatkan kendaraan keren seperti ini? Batin Rooney penasaran. Sebagai penggemar olahraga off-road, Rooney mengenali jika van yang digunakan oleh para penculik Brian adalah supervan yang sudah mereka modifikasi. Meski sudah dimodifikasi sedemikian rupa, tetapi Rooney yakin jika van itu adalah jenis supervan langka yang hanya digunakan untuk berpacu di arena balap, jenis Jaguar XJ220. Jaguar XJ220 adalah mobil yang sangat cepat pada masanya. Dengan gaya aerodinamis yang ramping, Jak Supercar ditenagai mesin V6 3,0 liter twin turbo 540 bhp. Ini cukup bagus untuk meluncurkan Big Cat dari 0-62 mph dalam 3,6 detik, dan ke kecepatan tertinggi 212 mph atau lebih dari 300 km per jam. Mereka benar-benar sangat profesional dan juga dilengkapi dengan peralatan tempur dan kendaraan yang sangat mumpuni. Sayang, wajah mereka tertutup rapat. Gumam Rooney. Tuan Rooney, sepertinya ada pihak yang sangat kuat yang menjadi dalang penculikan Brian. Ucap Scott gelisah memikirkan nasib Brian. Iya Scott, orang-orang yang menculik Brian terlihat sangat profesional dan terlatih. Mereka seperti sudah sangat terbiasa dengan pekerjaannya tersebut. Ucap Rooney. Charles, sebaiknya kamu dan seluruh pengawal Dragon Corp kembali ke kantor lebih dulu. Kerahkan tim IT Dragon Corp untuk menghack semua kamera CCTV jalan raya untuk melacak keberadaan mobil para penculik. Aku dan Scott akan coba melacak jejak Brian menggunakan caraku sendiri. Bagaimana menurut kamu, Charles? Ujar Rooney. Oke, aku akan segera kembali ke kantor. Jika nanti ada info mengenai mobil itu, aku akan langsung menghubungi Tuan Muda atau Scott. Sahut Charles setuju dengan usul dari Rooney. Tanpa membuang waktu, Charles dan para pengawal segera memutar arah dan melaju menuju gedung Dragon Corp. Kamu bisa menggunakan senjata itu, Scott? Tanya Rooney saat melihat Scott menimang-nimang senapan mesin mini semi-otomatis yang ditinggalkan oleh Charles untuk mereka. Sedikit bisa. Sahut Scott sambil tersenyum kecut. Kalau kamu ragu-ragu, sebaiknya kamu gunakan pistol itu saja. Senapan itu biar aku yang pakai. Ucap Rooney. Oke, dengan senang hati. Sahut Scott. Berarti kamu mahir menggunakan pistol, Scott? Tanya Rooney senang. Tidak juga, cuma bisa membidik dan menembak. Masalah kena sasaran atau tidak itu urusan lain. Ujar Scott sengaja bercanda untuk menghibur dirinya sendiri yang sedang resah. Lumayanlah, yang penting kamu sudah pernah menggunakannya. Sahut Rooney. Bagaimana cara kamu untuk bisa menemukan Brian, Tuan Rooney? Tanya Scott penasaran. Aku tidak bisa menjelaskan hal itu kepada kamu, Scott. Karena aku sendiri cuma bisa melakukan saja tetapi tidak tahu bagaimana aku bisa melakukan hal itu. Semoga kamu tidak bingung dengan penjelasan aku. Ucap Rooney yang tentu saja membuat Scott semakin tidak mengerti alias bingung. Rooney bergegas keluar dari mobil dan kemudian berjalan ke arah lokasi di mana mobil van yang mencegat Brian berhenti. Terdorong rasa penasaran, Scott terus mengikuti langkah Rooney tetapi tetap menjaga jarak karena takut mengganggu dan mengacaukan rencana Rooney. Sampai di lokasi tempat mobil van berhenti, Rooney berjongkok kemudian mengusap aspal di depannya. Mata Scott langsung terbelalak saat melihat permukaan aspal yang diusap oleh Rooney tiba-tiba saja seperti mengeluarkan cahaya meski samar-samar. Scott juga melihat mata Rooney yang berubah warna menjadi merah menyala. Ternyata Rooney memiliki ilmu yang tidak kalah aneh jika dibandingkan dengan Brian. Bahkan ilmu Rooney tampak lebih rumit, sulit dicerna otak. Gumam Scott dalam hati. Scott melihat jika cahaya samar di aspal tersebut tiba-tiba saja terus memanjang seperti mengikuti jejak bekas ban mobil van saat meninggalkan lokasi. Hanya kamu dan aku yang bisa melihat cahaya samar ini, Scott. Ayo balik ke mobil, kita tinggal mengikuti cahaya samar ini, entah berhenti di mana. Ucap Rooney yang matanya sudah berubah warna menjadi normal kembali. Iya Tuan Rooney. Sahut Scott.
Gugup bercampur takjub plus sedikit ngeri melihat kemampuan Rooney yang menurut Scott mirip ahli sihir. Mereka berdua bergegas masuk ke dalam mobil. Rooney tetap berada di belakang kemudi. Mobil segera melaju dengan kencang membelah malam gelap, melesat dipandu cahaya samar layaknya kunang-kunang yang sedang berbaris di jalan raya. Bab ke-211. Ternyata,